Hai fan Real Madrid Indonesia. Kali ini Real Madrid TV akan mengadakan giveaway jersey di setiap hari Sabtu. Untuk lebih jelasnya, cek di deskripsi box. Tendangan bebas David Alaba bungkus kemenangan Real Madrid siap pertahankan gelar. Di pertandingan yang dilangsungkan di Powerhouse Stadium semalam, Almeria yang didukung puluhan ribu supporternya mampu unggul terlebih dahulu melalui gol ex-Manchester United Sergio Ramazani pada menit ke-6. Keunggulan Almeria itu bertahan hingga turun minum sebelum Madrid menyamakan skor berkat sontekan Lucas Vazquez dan kemudian David Alaba menjadi bintang kemenangan berkat free-kick indahnya di 15 menit terakhir. Gol pembuka Almeria yang dicetak Ramazani di menit ke-6 merupakan kebobolan tercepat yang dialami Madrid di matchday pertama La Liga sejak Sergio Aguero melakukannya bersama Atletico Madrid pada Agustus 2007 dalam 58 detik. Di pertandingan ini, 4 pemain Prancis turun sejak menit pertama untuk Madrid, yaitu Camavinga, Tchouaméni, Benzema, dan Mendy, dan ini merupakan yang pertama bagi Merengues di La Liga. Gol tendangan bebas yang indah dari Alaba berawal dari sentuhan pertamanya setelah masuk sebagai pemain pengganti. Setelah ini, tim arahan Carlo Ancelotti harus mengalihkan fokusnya untuk laga tandang La Liga lainnya melawan Celta Vigo. Duel tersebut menurut rencana digelar di Estadio Abanca Balaidos pada Minggu 21 Agustus dini hari waktu Indonesia Barat mendatang. Los Blancos lantas akan menjalani laga tandang ketiganya secara beruntun melawan Espanyol Senin 29 Agustus dini hari waktu Indonesia Barat sebelum kembali ke kandang dengan menjamu Real Betis 3 September dan Mallorca 11 September. Ancelotti belum puas lini belakang. Real Madrid membuka La Liga Spanyol 2021-2022 dengan membungkam Almeria 2-1 di Stadion de los Juegos Mediterraneos Senin 15 Agustus 2022 dini hari waktu Indonesia Barat. Pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti belum puas dengan lini pertahanan yang masih melakukan kesalahan. Los Blancos turun tanpa pemain inti di lini pertahanan. Sebelumnya, Ancelotti sudah mengumumkan akan mengistirahatkan para pemain intinya setelah kemenangan atas Eintracht Frankfurt 2-0 di Piala Super UEFA 2022. Nama-nama seperti Dani Carvajal, Luka Modric, dan Eder Militao juga bukan starter di laga itu. Los Blancos pun sempat kecolongan gol Sergio Ramazani di menit ke-6 pertandingan. Kendati begitu, Real Madrid akhirnya menang atas Almeria lewat gol Lucas Vazquez menit ke-61 dan David Alaba menit ke-75. Usai pertandingan, Ancelotti menyoroti performa lini pertahanan yang masih kurang memuaskan. Menurutnya, gol cepat Almeria di awal babak pertama telah memperumit keadaan Los Blancos meski akhirnya menang. Anak-anak belum bermain seperti biasanya. Atas apa yang mereka lakukan dalam latihan, sejatinya mereka layak untuk bermain, kata Ancelotti dikutip dari Diario AS Senin 15 Agustus 2022. Saya senang untuk mereka, itu normal untuk menderita karena kami memperumit permainan dengan kesalahan defensif. Sejak itu telah banyak merugikan kita, sambungnya menyoroti lini pertahanan. Kami telah mengambil banyak tendangan sudut dan sejak kami mencetak gol itu menjadi lebih mudah, pungkasnya. Carlo Ancelotti jelaskan rencana untuk Antonio Rudiger dan gelandang termahal Real Madrid. Pada bursa transfer musim panas 2022, Real Madrid sudah berhasil mendapatkan 2 pemain bintang. Kedua pemain bintang yang berhasil direkrut oleh Los Blancos adalah Aurelien Tchouaméni dan Antonio Rudiger. Tchouaméni didatangkan oleh Real Madrid dari AS Monaco dengan mahar sebesar 80 juta euro atau setara 1,2 triliun rupiah. Sementara itu, Rudiger didaratkan oleh Los Blancos dari Chelsea dengan status bebas transfer. Dilansir dari Football Espanya, 2 pemain tersebut sepertinya belum akan menjadi pemain inti Los Blancos. Untuk Rudiger, Carlo Ancelotti tidak ingin mengubah duet David Alaba, Eder Militao demi mengakomodasi ex-pemain Chelsea itu. Namun Ancelotti sudah punya rencana untuk Rudiger dengan menempatkannya sebagai bek tengah jika Alaba atau Militao berhalangan. Untuk Tchouaméni, gelandang termahal Los Blancos itu tampaknya harus bersaing ketat dengan Casemiro untuk mendapatkan tempatnya. Akan tetapi Ancelotti menyatakan bahwa keduanya bisa bermain bersama. Pertandingan pertama saya menempatkan dia di sisi kiri, tapi biasanya saya akan menempatkan dia di bek tengah, kata Carlo Ancelotti soal Rudiger dinukil Bolasport.com dari Football Espanya. Hanya jika kami memiliki keadaan darurat selama musim berjalan, saya tahu bahwa dia efektif bermain di posisi itu, dia tidak memiliki masalah di sana. Akan tetapi untuk menyesuaikannya, saya akan menggunakan dia sebagai bek tengah.
Mereka, Casemiro dan Tchouaméni bisa bermain bersama dan mereka akan melakukannya. Keduanya adalah poros, tetapi memiliki karakteristik yang berbeda. Tchouaméni memiliki kemampuan lebih untuk tiba di waktu yang tepat dan Casemiro lebih dalam posisi, tutur Ancelotti menambahkan. Eden Hazard dijanjikan dapatkan peran lebih besar oleh Ancelotti. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, sejak berhasil didatangkan ke Stadion Santiago Bernabeu dari Chelsea, Eden Hazard tak mampu memperlihatkan performa gemilangnya. Namun, Carlo Ancelotti tampaknya bakal mengandalkan Hazard untuk berkembang musim ini. Berbicara menjelang pertandingan pembuka musim melawan Almeria di pertandingan perdana La Liga tersebut, pelatih asal Italia itu menjelaskan bahwa dia akan lebih sering menggunakan Hazard. Saya tidak tahu seberapa banyak dia bisa bermain, tapi ya, dia akan bermain lebih banyak dari tahun lalu. Dia bisa bermain di posisi yang berbeda, di atas, di kiri, di kanan, kami mencoba dia sebagai false nine, katanya. Di sana dia juga bisa menunjukkan kualitasnya, tambah pelatih yang akrab disapa Don Carlo itu sebagaimana diberitakan Football Espanya. Hazard sepertinya bukan pilihan alami di sisi kanan serangan, tetapi tampaknya tidak mungkin dia bisa mengalahkan Karim Benzema dan Vinicius Junior dalam sebuah kompetisi. Sama halnya dengan Hazard yang terlihat tajam di pramusim sebagai pengganti Benzema yang mungkin merupakan tembakan terbaiknya tahun ini. Dengan Piala Dunia 2022 yang akan berlangsung dalam waktu dekat, peluang Benzema untuk diistirahatkan jauh lebih tinggi daripada musim lalu. Oleh karena itu, peluang Hazard untuk dimainkan sebagai starter utama oleh pelatih Real Madrid pada musim ini.